Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kembali lagi kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan kelas 6 di MI Muhammadiyah Aji Barang. Hari ini kita akan belajar tentang Sunan Giri atau Raden Paku. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim dan juga Sunan Ampel. Hari ini Sunan Giri kita akan mengetahui apa peran Sunan Giri dalam penyebaran agama Islam di Nusantara ini. Ya, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu nanti kita akan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi, maka kalian diharapkan satu, mengetahui dan memahami peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia dengan benar. Yang kedua, menyebutkan apa peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia dengan baik. Yang tiga, menjelaskan. Nah, nanti kamu menjelaskan, mempresentasikan peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ya, kira-kira apa peran daripada Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Kira-kira apa saja ya? Nah, nanti kita simak bersama-sama dengan baik pembelajaran hari ini. Peran yang pertama adalah sebagai pemimpin agama dan wilayah di daerah Giri. Ya, jadi sebagai seorang, bukan hanya sebagai seorang ulama, tapi Sunan Giri adalah seorang pemimpin di masyarakat di wilayahnya, ya, atau penguasa. Ya, di sini dapat dipahami ketika beliau diberi gelar sebagai Prabu Satmata. Ya, ini adalah gelar untuk bangsawan atau raja, atau Sunan Giri itu artinya adalah Raja Giri. Ya, jadi memang perannya di situ sebagai seorang ulama sekaligus pemimpin. Kemudian bukti lagi adalah tugasnya adalah membuat tatanan pemerintahan yang Islam. Nah, yang tadinya bercorak Hindu-Buddha, maka kehadiran Sunan Giri bisa menata pemerintahan yang bercorak Islam. Kemudian juga membuat kalender perhitungan hari dan bulan dan tahun, ya, untuk mengatur kegiatan di masyarakat. Ya, sebagai seorang penguasa, maka dakwah Islam yang dilakukan oleh Sunan Giri menjadi lebih leluasa. Ya, karena beliau adalah sebagai seorang yang penguasa. Inilah pentingnya kekuasaan di dalam kita berdakwah, itu sangat penting. Kemudian peran yang kedua dari Sunan Giri dalam pengembangan Islam di Indonesia adalah mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Ya, dukuh itu sebuah tempat atau dusun, ya, atau desa yang awalnya dijadikan sebagai tempat bertapa oleh para calon pendeta, ya, di sebuah daerah. Kemudian atas kekuasaan beliau, kemudian dukuh itu dijadikan sebagai pusat pendidikan, atau pada zaman itu adalah pesantren, yang tadinya tempat untuk bertapa kemudian diubah menjadi tempat untuk menuntut ilmu, yaitu dengan istilah adalah pesantren. Ya, kalau dukuh tempat bertapa tadi menghasilkan calon pendeta, maka pesantren itu akan melahirkan calon santri. Ya, sehingga santri itu adalah secara bahasa adalah orang suci yang mempelajari kitab suci. Ya, namun demikian, yang awalnya hanya mempelajari kitab suci, kemudian pesantren ini berkembang, mempelajari pengetahuan, mempelajari agama, mempelajari seni, politik, dan seterusnya. Inilah peran daripada Sunan Giri yang kedua, yaitu beliau mengambil alih fungsi dukuh menjadi fungsi pesantren. Yang tadinya menciptakan calon pendeta menjadi
menciptakan santri tanpa membubarkan secara akar rumput dari esensi fungsi dari dukuh menjadi pesantren. Kemudian fungsi yang ketiga atau peran yang ketiga yaitu mengembangkan sistem pendidikan yang terbuka bagi masyarakat. Jadi pendidikan yang dikonsep oleh beliau bukan hanya dalam ruang-ruang tertutup seperti pondok pesantren, tetapi pendidikan yang dikembangkan oleh Sunan Giri adalah pendidikan yang terbuka, yang dapat diakses, yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Ya, sehingga cara-cara yang dilakukan oleh Sunan Giri adalah dengan menciptakan seni permainan tradisional anak dan juga lagu-lagu atau tembang-tembang yang untuk anak. Sehingga secara tidak langsung mereka melakukan itu semuanya dalam koridor pendidikan. Nah, seperti ini contoh ya. Contoh ada jelungan ya. Jelungan itu adalah permainan anak yang berperan sebagai ada yang pemburu, ada yang diburu atau objek yang diburu. Ya, kemudian yang tertangkap maka dia kalah dan seterusnya ya. Permainan ini mengambil hikmah pelajaran bahwa jika kita berpegang teguh pada agama Islam, maka kita akan terhindar dari ajakan yang tidak baik. Seperti dalam permainan adalah ajakan dari pemburu atau orang yang tidak baik, kemudian mengajak kepada yang buruk, ya, sehingga kita bisa menolaknya, menghindarnya dengan patokan agama Islam. Yang kedua misalnya adalah permainan jamuran. Ini permainan yang dilakukan penggabungan antara gerak dan tembang anak. Ya, ini biasanya dilakukan di malam hari itu ya. Dan ada permainan-permainan yang lain yang diciptakan oleh Sunan Giri. Ada tembang, ya, tembang yang diciptakan oleh Sunan Giri, ya, yang terkenal ini. Ada Padang Wulan, ya, kemudian ada Jor, kemudian ada Gunta Ganti, dan juga ada Cublak Suweng. Nah, ini sering kita dengar ya, bahkan kita sering mainkan ini. Cublak Suweng. Nah, itu adalah karya dari Sunan Giri. Kemudian peran yang keempat atau terakhir adalah memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Ini penting anak-anakku sekalian. Jadi di dalam dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri ini bisa kita contoh, atau dengan wali sanga yang lain ya, saling bersinergi berdakwah dengan memanfaatkan seni sebagai media dakwah. Karena fitrah manusia itu senang dengan seni. Ada seni bernyanyi, ya, ada seni menari dan seterusnya, seni melukis dan seterusnya. Itu pada hakikatnya orang itu akan senang dengan itu. Itu bisa dimanfaatkan untuk media dakwah supaya mereka tertarik dengan Islam. Ini yang dilakukan oleh para wali sanga termasuk Sunan Giri, Sunan Kalijaga, yang memanfaatkan media seni. Dalam hal ini adalah misalnya wayang gitu ya. Ada disebut dengan wayang krucil gitu ya. Karena pada waktu itu di zaman Majapahit sudah pertunjukan wayang itu menjadi pertunjukan yang paling bergengsi, yang paling heboh di masyarakat. Sehingga dengan cerdiknya para wali sanga termasuk Sunan Giri bagaimana mengemas ya, wayang itu dengan alur cerita yang tadinya tidak Islami menjadi Islami, yang tadinya mengandung mungkin muatan-muatan ajaran yang lain disusupi dengan ajaran yang bernuansa Islam. Inilah salah satu media dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri melalui dengan memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Ini bisa kita lakukan sebagai generasi muda ya. Ya, mari kita berkarya, membuat seni-seni apapun, tetapi tetap dalam koridor dalam Islam. Itulah ada 4 peran dari Sunan Giri di dalam pengembangan Islam di Nusantara. Terima kasih, kembali ke
pekan depan di pembelajaran yang akan lebih asik dan juga lebih banyak yang kita pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.